وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang lain beriman, Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Wal maqalatu tsaniyah, pembahasan yang kedua dari bab yang kelima. Qala Nabiyyu alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku. Akan datang suatu zaman kepada umatku. Mereka akan mencintai Mereka akan mencintai 5 hal. Dan mereka akan melupakan 5 hal. Yuhibbuna dunya. Pertama, mereka akan mencintai dunia. Fayashtagiluna biha. Mencintai dunia maka sibuk dengan dunia. Wayansawnal uqbah. Tapi lupa dengan akhirat. Ayatrukunal amal. Yaitu meninggalkan amal untuk akhirat. Nah, jadi Rasulullah SAW banyak beliau memberikan bocoran-bocoran hal-hal yang akan terjadi. Di antaranya beliau pernah bersabda,
Akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka akan mencintai 5, tapi juga melupakan 5. Pertama, mereka akan mencintai dunia, sibuk dengan dunia saja, tidak ada akhirat-akhiratnya, dan melupakan akhirat. Melupakan akhirat maksudnya meninggalkan ibadah. Beraktivitas dunia saja tapi tidak melakukan amal ibadah. Yang kedua, wa yuhibbuna dur wa yashtagiluna bizinatiha wa yansawna al-qubur ayatrukuna al-amal litanwiriha. Yang kedua, mereka mencintai rumah. Mereka mencintai istana, mencintai rumah, sibuk menghiasi rumah, tapi lupa dengan kubur. Lupa dengan kubur. Ini yang kedua. Akan datang zaman yang kedua, banyak yang mencintai rumah, membangun apa saja, sibuk menghiasinya, tapi lupa dengan kubur. Maksudnya lupa dengan kubur, yaitu meninggalkan amal untuk menerangi kuburan. Fokus dengan perindah rumah saja, tapi untuk memperindah kuburan tidak ada. Nah, jadi supaya imbang dunia akhirat, jadi perindah kuburan. Seperti apa itu? Tuba. Beruntunglah orang yang sudah menyiapkan membangun kuburannya sebelum masuk kuburan. Apa maksudnya? Beruntunglah orang yang membangun kuburannya sebelum masuk kuburan. Sibuk menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas, yaitu yang selalu ingat kepada kematian dan menyiapkan diri untuknya. Seperti siapa itu? Syekh siapa namanya yang ditanya oleh setan, apa makananmu, katanya kan, di mana tempat kamu tinggal, apa pakaianmu. Apa katanya? Makananku adalah mati, katanya. Tempatku tinggal adalah kuburan. Pakaianku adalah kain kafan. Ya, begitu ditanya oleh setan, itu jawabannya. Maka setan itu pun lari, tidak sanggup untuk menggodanya. Makanannya adalah mati, katanya. Pakaiannya kain kafan, tempat tinggal kubur. Maksudnya tidak ada apapun kecuali siapkan diri. Nah, ini yang kedua. Sibuk dengan bangunan, dengan rumah, memperhiasinya, tapi lupa menghiasi kuburan. Meninggalkan amal untuk menerangi kuburan. Wa yuhibbunal bal. Yang ketiga, mereka akan mencintai harta. Wa yashtagiluna bijami. Artinya mencintai harta, sibuk mengumpulkan harta. Wa yansawnal hisab. Tapi lupa akan ada hisab.
yakfuluna an hisabillahi ta'ala iyyahum bihi fa innal ma'al halal hisabun wa haramuhu iqabun. Ini yang ketiga, yaitu manusia yang sibuk hanya mengumpulkan harta tapi lupa akan hisabnya. Fa innal mal halaluhu hisabun. Sesungguhnya harta itu halalnya itu dihisab. Harta yang halal itu akan dihisab. Wa haramuhu iqab. Sedangkan harta yang haram itu akan diazab. Jadi kalau harta yang haram tidak perlu dihisab yang haram. Kalau haram itu ya diazab. Yang dihisab itu adalah yang halal. Dari mana dapat ini? Untuk apa digunakan? Nah, yang halal akan dihisab. Kalau haram itu diazab. Nah, ini yang ketiga, yaitu sibuk dengan mengumpulkan harta tapi melupakan hisab. Nah, jadi sama aja intinya. Wa yuhibbunal iyal ay ahlal bait wa yansaunal hur. Yang keempat, mereka akan cinta kepada keluarga tapi lupa akan bidadari surga. Ya, karena cinta keluarga ya sampai meninggalkan ibadah demi bersama keluarga, demi membahagiakan keluarga, refreshing meskipun tidak sholat, karena keluarga itu adalah ujian. Kita cinta keluarga sampai meninggalkan fadailul a'mal. Cinta keluarga tapi lupa akan ada bidadari surga. Wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada kehendak diri, apa yang diinginkan diri ini diikuti saja, tapi melupakan akhirat. Bi ayat ba'u murada anfusihim wa yatrukuna awamirallahi ta'ala. Cinta kepada diri, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini adalah mencintai diri dan melupakan Allah. Apa yang diinginkan oleh diri sendiri, apa yang diinginkan ini diikuti saja, tidak menghiraukan seruan Allah. Ingin bersenang-senang diikuti, padahal waktunya sholat Jumat abaikan. Pokoknya apa yang diinginkan diri sendiri, kesenangan diikuti tanpa mempedulikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia sabda Nabi, akan datang zaman terhadap umatku, mereka akan mencintai 5 dan melupakan 5. Yang pertama, mereka akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Sibuk dengan urusan dunia tapi ibadah ditinggalkan. Yang kedua, mereka akan mencintai harta dan melupakan hisabnya. Hanya sibuk mengumpulkan harta, lupa harta itu akan dihisab, tidak disedekahkan, tidak dizakatkan, tinggalkan perintah Allah. Yang ketiga,
sibuk akan keluarga, kasih sayang bersama keluarga, kepada keluarga, meskipun perintah-perintah Allah diabaikan. Cinta keluarga tapi lupa akan adanya bidadari surga. Kemudian yang kelima, mencintai diri tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kemauan diri sendiri dan abaikan perintah Allah. Nah, ini musibah yang kelima yang kata Nabi akan terjadi. Kemudian beliau bersabda, hum minni buraun. Mereka itu jauh dariku. Wa ana minhum bari, dan saya dari mereka jauh. Jadi ngeri sekali. Kalau ini terjadi, sabda Nabi, mereka jauh dariku dan aku pun jauh darinya. Padahal mereka jauh dariku itu sudah cukup. Lagi diperkuat dan Rasulullah, dan saya dari mereka jauh. Nah, oleh sebab itu untuk kita menjaga diri, maka kita amalkan sebaliknya. Cinta dunia jangan mengalahkan kepada cinta akhirat. Terus kerjakan perintah, tingkatkan amal ibadah. Yang kedua, cinta rumah, perhias rumah, perindah rumah, jangan lupa perindah kuburan yang menghiasi menerangi kuburan. Yang ketiga, cinta harta, jangan lupa akan hisabnya. Maka kerjakan perintah Allah, teliti harta itu yang halal, cukup syarat zakat sedekah dikeluarkan. Cinta keluarga, tapi jangan lupa juga untuk ada yang menunggu di surga. Oleh sebab itu, jangan keluarga mengalahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, cinta diri jangan mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena cinta diri sampai melelang perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita pertolongan untuk menjalankan ini. Ya. Mungkin ada tambahan usulan, dipersilakan. Ya, sudah ada ungkapan ulama, kalau cari senang, bahagia, carilah dengan cara yang halal-halal, yang baik-baik. Ya, jadi tidak salah kita berbahagia di dunia ini. Sehingga salah satu doa waliyun min auliyaillah di hizib itu apa katanya? Setelah ya sabiq ya sa'adatad daraini wa taqbiyana hammahuma. Kita mohon kebahagiaan darain, dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Nah, kemudian dijelaskan lagi
Kalau cari kesenangan bahagia, carilah dengan yang boleh-boleh. Nah, hal-hal yang boleh. Nah, jadi bukan berarti kita dilarang untuk meninggalkan sama sekali kebahagiaan dunia. Misalnya kita bahagia dengan ke kebun, di sawah, di ladang, itu halal, lakukanlah. Bahagia dengan yang baik-baik, bernyanyi yang baik-baik, bernyanyilah. Bahagia dengan olahraga, main sepak bola. Pokoknya yang halal-halal. Dan itu salah satu untuk membentengi diri dari syaitan, bahagia. Kalau manusia itu susah, semakin senanglah setan. Peluangnya semakin besar. Apalagi sampai frustasi. Nah, jadi yang pertama ini juga sering disampaikan Gus Baha kan, orang-orang dulu para ulama melawan setan itu dengan bahagia. Kalau yang tingkatannya Umar bin Khattab, ketika ada harta rampasan perang itu, orang-orang beramai-ramai kan ingin dapat bagian. Orang terpesona melihat bagaimana harta-harta itu. Umar berdoa, ya Allah, janganlah aku sampai terpesona dengan barang-barang ini. Nah, jadi ya salah satu sifat yang tidak bisa kita pungkiri, kita senang dengan perhiasan dunia itu. Siapa yang tidak senang dapatkan emas, dapat garu, dapat uang. Nah, tapi kita imbangi. Gimana cara mengimbanginya? Yaitu jangan lupa tunaikan haknya misalnya. Ya, orang yang cukup zakat, tunaikan zakatnya. Kemudian imbangi dengan jangan kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, imbangi dengan bersyukur. Syukur dengan mengerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan. Di dalam ibadah kadang-kadang terbawa-bawa Ya. dengan ibadah kan melihat Allah, tapi kadang-kadang pekerjaan itu sulit betul. Saja sampai pijit-pijitkan mata, pada muncul. Ini apa yang kita kerjakan tadi? Padahal dulu ini kan saya kerja di pertanian. Itu dalam sholat terpikir gimana supaya selesai nanti sholat. Karena itu ingatnya gitu, menyatunya cinta kita kepada dunia. Kalau orang meninggalkan ya sudah memang itu azab. Tapi kadang kita ini tidak meninggalkan ibadah gitu, Ya. cuma terbawa-bawa Ustaz Ya. dalam ibadah. Itu yang saya sering rasakan itu. Ya. Ketika saya kerja. Iya. Bahkan ini pun yang dikeluh kesahkan oleh sahabat kan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa khusyuk sholat ini, sedangkan dengan hal dunia ini, kesibukan dunia ini selalu menghantui gitu datang. Apa katanya? Bagaimana saya bisa sholat? Ya seperti mirip tadi lah ibaratnya. Teringat sawah, teringat kebun sawit misalnya, teringat kurma, teringat itu. Apalagi kita sekarang banyak sekali
aktivitas. Bukan Rasulullah yang menjawab, Sayyidina Ali. Oh, tidak benar ini kan. Tidak benar ini salat, tidak benar ini kan. Rasulullah pun, oh, emang kamu bisa salat 2 rakaat saja katanya kan. Pada intinya Sayyidina Ali pun tidak bisa. Tapi Rasulullah setelah itu ajarkan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali mencapai tingkat yang luar biasa. Sehingga ketika dicabut anak panah itu tidak dirasakan. Ketika sholat. Nah, syukur kita diberikan jalan yang sangat mudah oleh Rasulullah SAW. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Inilah tingkatan yang pertama, nomor 1. Kalau tidak bisa, yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ya, jadi 100%-nya kita tidak bisa kan, tapi tidak kosong. Begitu ingat dengan yang tadi, ya, oh ini keliru, lagi balikkan. Ingat itu, balikkan lagi. Nah, terus kita kontrol. Ya, itu salah satu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Insya Allah, oh ini hambaku mau fokus, ini hambaku. Allah sangat menyambut hambanya yang bersungguh-sungguh. Mungkin ada tambahan ya, Ustaz. Ini Ustaz, kaitannya lagi ke sholat fardu berjamaah. Ini di masjid kita kan sudah dijadwalkan setiap Jumat, setiap Jumat kan bacaan surat As-Sajdah. Nah, bagaimana kalau imamnya lupa? Apakah kita yang di belakang mengingatkan pada saat membaca surat lain gitu? Karena sudah dijadwalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau imamnya juga lupa membaca turut? Apakah yang di belakang juga mengingatkan gitu? Karena ini pernah terjadi seperti itu. Mohon dijelaskan. Ya. Pertama, membaca surat Sajadah di sholat subuh, wabil khusus di hari Jumat, itu sunnah. Surat Sajadah itu sunnah dan bukan masuk ke bagian sunnah abad sholat. Jadi kalau ditinggalkan tidak perlu ditegur. Tidak perlu ditegur. Yang ditegur itu adalah yang kalau meninggalkan, kalau keliru meninggalkan sunnah abad, seperti lupa tahiyat kan, tahiyat awal, sunnah abad. Subhanallah, tapi kalau terus naik, biarkan. Jangan dipaksa turun, batal sholat. Demikian juga kunut subuh. Baru Allah, subhanallah. Kalau udah lanjut turun, lanjut. Kalau udah ukuran ruku, jangan balik. Apalagi sudah di bawah, batal sholat, merusak. Rukun mengejar, sudah. Ya. Kalau ada kesempatan, subhanallah. Ya. Tapi kalau udah terlalu di bawah, tidak usah. Wah, sudah. Iya. 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 Nah, Tapi saya ganti dengan sujud sahwi. Iya. malah kata Gus Bah itu, setan melupakan kita. Lalu kita sujud dulu, marah betul dia. Menyesal dia katanya buat kita lupa karena kita sujud lagi bilang subhanallah ya.
Nyesel saya Pak. Jadi boleh beda dulu ada lupa katanya. Karena kan malah bertambah sujudnya kira. Kemarin sholat zuhur itu gimana? Banyak. Banyak. Ada sholat zuhur. Itu lebih saya masuk kan. Masuk. Saya sudah sholat yang kedua Enggak ditegur. Enggak dapat topik tegur. saya di belakang. Ini Sabtu kedua. Kok saya 3 kali naik, saya masuk ini kan sudah masuk rakaat ketiga. 3 kali naik. Jadi ada Kalau untuk mengingatkannya di besar rumah ujung itu begitu awal itu baru langsung subhanallah gitu ya Ustaz. Iya. Ya, kan masih berdiri. Tadi biasanya colongan Pak, karena kita sujud kan, kita bisa sudah melihat sudah berdiri di atas. Ya. Walaupun tidak subhanallah juga biasanya sudah kita tahu tinggalan nanti imam sujud sahwi. Tidak pun sujud sahwi tetap sah. Kalau itu kalau kelebihan rukun ada 2 kan sudah kita bahas. Kalau dia kelebihan rakaat, mungkin dia ada ketinggalan mungkin rukun ada yang ketinggalan sehingga dibolehkan kita untuk menunggunya. Juga dibolehkan kita untuk mufaroqah. Kalau yang dialami itu yang 5 rakaat tidak ikuti langsung kita salam. Apa mungkin boleh kalau saja mengingatkan kalau umpamanya pas Jumat kan Ya. sebelum sholat subuh Ustaz ini Jumat ya. Boleh ya gitu ya. Tapi ya Ya, boleh kalau sebelum kan. sebelumnya itu. Ya. Iya sebelum mulai sholat itu baru masuk. Sedang sholat ya, hari Jumat. Sebelum sholat gitu loh. Ya. Siapa tahu lupa gitu kan. Nama manusia ini kan banyak. Apalagi kemarin itu saya lampu padam, sudah kesana kemari itu. Terus tidak ada yang azan, cepat-cepat ada sudah masuk juga. Akhirnya kan semua lupa ya. Iya, kalau lupa juga sama. Ya. Jadi merasa sampai Makanya itu saya bilang kepada banyak itu kegiatan yang baru itu kadang-kadang ya membuat kita kurang konsentrasi jadi. Apalagi ini kalau sudah masuk waktunya, terus belum ada yang ada lupa itu yang bikin anu juga. Kadang-kadang juga kalau saya pengalaman di sini, namanya kita sudah apa namanya sudah siap-siap kok rasa mau kencing lagi. Akhirnya kita kembali. Itu yang bikin lama. Kadang-kadang kita sudah mau naik, kok digandalin menit naik ke 10 menit, kok mau buang air besar. Ya itu juga menjadi masalah bagi kita. Bukan seandainya jauh sebelumnya kan kita akan terlambat. Itu sering kita alami. Kadang-kadang kalau doa asar itu saya lambat itu. Tiba-tiba lagi 10 menit, mari kelabakan. Mari kita fungsi di sana kan. Sudah itu jadi kelemahan manusia. Tinggal berapa menit? lagi Ustaz. Oh ya. Kalau kita sholat duha, sholat sunnah duha, apakah ada syarat yang khusus setelah Fatihah itu surat apa yang dibaca gitu? Ya, ada yang disunahkan. Jadi kalau mengamalkan yang memang disunahkan ya tambah besar pahalanya.
yang 4 rakaat sunnah itu wasyamsi waduha, surat ad-duha itu di rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian yang 2 rakaat lagi qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua. Kalau 2 rakaat saja kita duha, maka sangat dianjurkan qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Mau dua-duanya kuliah dengan kulhu juga kata ulama bagus sekali, karena dua ini luar biasa timbangannya. Kuliah kulhu Allahu ahad. Nah, ini secara sunnah yang double gitu kan, yang disunahkan. Secara umum ya pakai mana saja kan, sudah dapat sunnah baca ayat. Saya juga mendengar di YouTube ini, karena kita di YouTube ini kadang-kadang pakai dalil. Doa itu bagusnya itu juga berdalil juga pakai kata Rasulullah itu dianjurkan dengan membaca ayat kursi 10 kali dan ayat kedua bawah 10 kali. Mana ada kata-kata seperti itu? Allahu a'lam, mungkin ada, saya ada kebetulan kan karena kekurangan ilmu. Insya Allah ada, tapi secara mendengar belum pernah, kan? Baca belum pernah. Sama dengan sholat Jumat itu tahiyatul sholat yang kita bacakan percepat kalau sudah. Tapi bagi yang cepat datang, ada dari Imam Ghazali amalan sholat sunat ketika kita hari Jumatan yang misalnya datang jam 10, baca rakaat di setiap rakaat itu qul huwallahu ahad 50 kali. Itu kita dengar langsung dari Rasulullah, ternyata yang sampaikan Imam Ghazali. Kalau sudah Imam Ghazali yang sampaikan kan luar biasa. Ya mungkin kayak itu juga tadi ada referensinya. Cuma sesuatu yang tidak langsung kita tahu di mana pengambilannya kurang nyaman kita amalkan. Kalau yang tadi Jumatan yang bisa rakaat pertama 50 puluh wallahat, kalau ada kesempatan kita bisa aman, langsung kita baca ini Imam Ghazali yang menyampaikan tanpa kita salahkan. Tapi amalan itu akan mantap kita amalkan kalau kita tahu sumbernya. Allah. Ya. Itu dari kitab Ihya. Saya punya pisangnya saya. Yang diringkas sendiri oleh Imam Ghazali. Ya, supaya mudah bawa kemana-mana. Wal maqalatus salisatu qala nabiyyu alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan. Allah tidak memberikan seorang hambanya 5 perkara kecuali Allah sudah siapkan 5 perkara. Allah tidak berikan hambanya 5 perkara kecuali sudah Allah siapkan 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, la yu'tihi asyukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Allah tidak berikan ibadah syukur kecuali Allah sudah siapkan tambahan. Jadi siapa yang bersyukur, Allah sudah siapkan tambahannya.
la in syakartum la azidannakum. Nah, sehingga ada orang bercanda, pada istri kamu syukuri atau sabari? Ada yang menjawab syukuri katanya. Ada yang menjawab sabari karena banyak ujiannya, jadi sabari saja. Kalau disyukuri la azidannakum, akan ditambahkan. Kalau syukur kepada istrinya, bisa jadi akan ditambahkan 2 istri. Allah tidak siapkan syukur, Allah tidak berikan syukur kecuali sudah disiapkan tambahannya. La in syakartum la azidannakum. Berarti level kita saat ini level sabar atas istri. Sabar. Ada ujian, sabar. Kalau yang level syukur berarti tidak pernah melihat kekurangan istri. Ya syukur semuanya full 100%. Oh, ini cepat dikasih tambah. Itu percandaan. Nah, jadi resep bagi yang punya hajatan untuk menambah lebih dari 1, maka pertama dia harus bisa mencapai level syukur. Tidak ada keluh kesah kepada dia syukur. Nanti Allah tambahkan. Berarti kalau masih marah-marah, sekedar sabar. Oh, tidak. Tidak Itu yang paling sulit. Karena sama ini itu yang kita rasakan karena mungkin ya perasaan kita merasakan diri kita melaksanakan ya kita marah itu seenak. Tapi dipikir kadang-kadang seperti itu. Ya. Mana bersyukur gitu. Dulu kita syukur siapa yang mensyukuri nikmatku maka ditambah. Ya. Makanya nggak bisa dibuat kita ini. Saya lupa marah-marah terus gitu. Berarti saya termasuk belum bersyukur. Karena nggak bisa nambah. Ya. Berat. Marah itu. Ya, itu bercanda, tapi ada benarnya kan? Karena dalil. Wala yu'tihi du'a illa waqad adalahul istijabah. Yang kedua, Allah tidak memberikan doa, tidak mensyariatkan doa kecuali sudah disiapkan pengabulan. Jadi Allah perintahkan kita syukur, siapa yang bersyukur Allah siapkan tambahan. Nah, itu sudah mesti. Tapi jangan kita mengatakan tambahannya cuma materi saja. Misalnya ya, kita tidak tahu sadar rezeki itu kan ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Mungkin kita dikasih yang tidak nampaknya yang sangat besar, sehingga kok tidak ada kan, padahal luar biasa. Tidak. Kemudian yang kedua, Allah tidak mensyariatkan yang namanya doa kecuali Allah sudah siapkan pengabulan, pasti dikabulkan. Kalau tidak saat ini mungkin ditunda nanti beberapa waktu, bahkan sampai akhirat, dan itu yang luar biasa besarnya nanti di akhirat. Jadi Allah tidak perintahkan doa kecuali Allah sudah siapkan pengabulan. Kemudian bahkan ada kan disampaikan oleh ulama Mesir itu, ada kalanya ya para wali kan langsung ada yang sekejap gitu. Ada yang bukan wali, orang-orang biasa. Nah, ini cepat kasih kan. Allah perintahkan malaikat cepat kasih apa yang dia mau. Nah, terlalu tapi ada yang Allah sangat cintai, tunggu dulu, jangan kasih. Aku itulah pahala. Aku cinta, Allah senang dengan curhatan hambanya. Jangan kasih dulu, ini dia Allah. Bahkan sebagai tanda sayangnya Allah itu, tidak dikasih. Itu kita jangan suudzon, kok tidak dikasih-kasih. Nah, jadi Allah sedang sangat cinta kepada, seperti kita, anak kita kadang merengek-rengek,
kita sedang melihat kadang-kadang ada naskah perkawinan gitu. Ketika kita ingin menikah, tapi kita takut miskin. Nilainya itu nanti kita akan nanti kalau kita kawin biar miskin itu kita Allah akan mengayakan kita dan itu anunya. Begitu kita nikah tak kaya-kaya, nambah lagi katanya gitu. Sudah kedua, nak kaya nambah lagi katanya. Dan gitu ya nanti pasti kamu jadi orang kaya. Tapi untuk nikah ini kan bilang gitu dia. Pernah saya pernah gitu. Bagaimana itu Ustaz? Tapi bilang begitu dia. Apakah main agamnya buat kasih humor begitu. Tapi kan di dalam anu pun dia bilang begitu kan. Kalau masih miskin punya itu nambah lagi kan. Dua belum nambah lagi kan. Itu nanti ada situasi yang berbeda. Makanya saya juga bingung dengar itu. ya, kalau nikah untuk kaya tidak, tapi kalau nikah takut tidak ada berkah, nah itu yang jangan, karena Rasulullah sudah bersabda, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah perempuan karena mereka akan membawa harta. Jadi artinya membawa harta, Allah sudah siapkan nafkah bekal masing-masing. Nikahilah perempuan fa innahunna ya, tapi Allah tidak, Rasulullah tidak katakan nikahilah perempuan Allah akan kayakan kamu. Tidak. Nah, artinya Allah akan berikan bekal hidup, nafkah. Nah, jadi menikah untuk jangan takut karena nanti Allah kasih jalan solusi untuk rezekinya, hartanya. Tapi tidak untuk tujuannya nikahilah kamu, maka kamu akan kaya. Nah, tidak. Sehingga banyak orang nikah kan tetap biasa miskin apa. Tapi ada aja solusi. Jangankan manusia, ini binatang-binatang ini dalam Al-Quran kan tidaklah binatang-binatang ini kecuali atas Allah lah rezekinya. Ada yang rezeki dengan mereka mencari ayam kan, gini-gini kan kakinya cari. Ada yang lewat diam-diam datang nyamuk, hap, gitu kan. Jadilah dia sebuah lagu kan, cicak-cicak di dinding. Memang kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan, kamu kerja dulu, jangan dulu nikah, nanti mau dikasih makan apa? Kerja dulu, jangan dulu nikah. Ya, karena kita ada bulan tua, termasuk saya, Pak. Karena anak saya mau nikah kemarin. Tapi biayanya tidak ada. Semua belum ada. Saya marahkan tidak boleh kalau begitu saja, tidak boleh kan. Sering dengar juga seperti itu. Kalau masalah makan itu ya. Salah satu di antara tiga kewajiban orang tua itu ya membuatkan anaknya. Jadi masa kami besar menjelang hidup yang besar orang yang tidak menikah itu
Jadi pembuat syariat adalah Rasulullah SAW. Beliau tidak setiap malam sholat tarawih. Alasannya adalah takut menjadi wajib. Nah, itu bagi Rasulullah. Tapi kita yang sudah menjalani buah daripada apa yang Rasulullah sudah hidangkan, itu tidak akan menjadi, misalnya di Masjid Nurul Jannah juga rutin surat sejadah. Begitu Pak Haji Abdul Latif tidak ada, beliau ke Samarinda, ya sudah tidak ada masalah kita baca surat apapun, karena bukan kita yang sudah membuat syariat. Beda kalau Rasulullah selalu amalkan itu, maka akan dikatakan wajib. Tapi kita insya Allah aman. Ustaz Sahab saja yang hafal. Pas Ustaz Sahab berhalangan mudik tidak ada masalah untuk tidak sejadah, karena kita tidak membuat syariat. Nah, jadi sudah maklum sunahnya. Kemudian yang sunahnya di situ adalah surat sejadahnya di subuh Jumat, bukan sujud tilawahnya. Jadi tidak hafal surat sejadah, ganti saja dengan ayat Iqra, nanti sujud tilawah. Bukan tujuan kita untuk tilawah itu, sujud tilawah. Tapi di situ sunahnya itu adalah surat sajadahnya, sama surat satu Ad-Dukhan, dua sebenarnya. Saya lupa satunya ya. Tapi kita karena takut kepanjangan dibagi dua ya surah itu. Nah, karena keadaan kan. Pernah anak saya itu saya suruh ganti saya Jumat itu. Wa al-insan sama sejadah. Wah, apa betul? Bahasa marah ini. Ya, sama anaknya Pak Haji Abdul Latif. Nah, kalau anaknya surat sejadah satu rakaat, nanti surat yang lain rakaat kedua. Tapi kalau bapaknya satu surat itu dibagi dua. Ya. Tapi secara umum kita dengar dibaca surat sejadah itu baik di sholat maupun luar sholat, disunahkan kita untuk sujud tilawah, dan hukumnya berubah menjadi sunnah muakkadah, sangat disunahkan kalau kita sengaja benar-benar mendengarkan, menyimak. Nah, ketika tidak ada peluang untuk sujud tilawah, misal kita belum wudu, maka disunahkan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali, karena itu bisa menggantikan pahala sujud tilawah. Baca tidak lengkap. Nanti kita baca di pertengahan dekat dengan ayatnya itu maksudnya gimana? Dekat dengan ayat. Artinya dengan suratnya saja dari awal. Mungkin lagi satu ayat, seandainya ayat sejadahnya sebelum baru sejadah mungkin 2 ayat sebelum itu gitu kan, ayat sebelum itu. Yang penting dapat sujud sejadah. Yang sunnah. Jadi tidak dari bukan tidak dari awal. Yang sunnahnya kan bacaannya. Yang sunnahnya itu membaca ayatnya. Yang membaca ayat yang bukan sujudnya. Yang disunahkan. Tapi ketika dia sampai di sana, maka kita harus dapat sunnah. Ya, jadi itu tadi kembali sunnahnya itu surat sajadahnya kan seperti tadi sholat duha, ini surat yang disunahkan. Di sholat ini ada ketentuan yang khususnya. Nah, jadi bahkan ada ulama menjelaskan tidak boleh kita berencana sujud tilawah, baca dulu ini nanti kita sujud. Tidak boleh. Nah, jadi itu secara alami. Sama juga kayak tadi, jangan gantikan demi sujud tilawah ganti dengan wasjud waqtarib. Tidak, kalau memang itu mau pilihan dibaca, baca. Ketemu itu sujud tilawah, tidak kita rencanakan. Nah, jadi
sujud tilawah di subuh itu bukan itu yang disunahkan. Sujudnya untuk kejar sujud tilawahnya bukan. Yang dikejar di situ adalah ayat sajadah itu sunnah yang Rasulullah SAW sering baca kemudian kalau ketemu itu jangankan di sholat, di luar sholat, pokoknya dalam keadaan yang memungkinkan disunahkan kita sujud tilawah. Supaya kita tidak menjalani syariat dengan nafsu kita, tapi dengan sesuai dengan panduan Rasulullah SAW. Tapi kalau seperti bilangnya Ustaz tadi, jika ayat sejadah pada ayat lain atau di salat-salat di maghrib, itu misalnya tidak ketemu ayat sejadah, itu kalau tidak kita rencanakan itu secara berjamaah memang sulit. Artinya kalau sujud kita sendiri ya imamnya tidak sujud kan gitu. Kan susah juga kayak gitu. Misalnya saya sebagai imam kan baca surat sejadah tapi bukan saya sejadah gitu. Begitu kedengaran oleh makmum, karena imamnya tidak sujud, kita tidak kesulitan sujud sendiri gitu. Sebagai makmum gitu. Ya, itu yang terjadi. Imamnya yang sujud tilawah, imamnya yang sujud Ya. Ya, kalau tidak direncanakan itu tidak bisa. Artinya kalau lewat jamaah ini karena tidak paham itu bingung. Seperti ini ada salat subuh yang saya ini dikatakan 3 rakaat. Lama itu ribut itu. Nah itu diceritakan itu lagi kita nama-nama itu makanya kita kasih tahu dulu atau ngaji dulu. Kalau belum ngaji kita susah juga melaksanakan. Disangka buruk jadinya orang. Itu lama itu. Itu kalau ketemu salah sama 3 rakaat itu. Kalau ketemu Pak Lalu iya 3 rakaat. mungkin dicoba sekali karena kan kita lihat kebanyakan yang jamaahnya kita ini kan kebanyakan yang juga ya jamaahnya yang sudah terbiasa tilawah. Dan yang sudah kita rencanakan saja karena dia tidak mengikut dengar gitu, akhirnya disangka sholat 3 rakaat gitu. Bisa melakukan kemana-mana dia ucapkan. Nah, Ustaz, kalau kita sebagai makmum, kemudian imamnya tidak sujud tilawah, bagaimana? Tidak usah. Tidak usah kan? Ya. Bahkan hal-hal yang sunnah itu jika dikhawatirkan terjadi fitnah jamaah tidak tahu, tidak perlu kita kejar. Seperti tadi misalnya sholat isya, baca ayat yang ada ayat sejadahnya. Khawatir nanti makmum tidak tahu ribut, tidak usah karena itu perkara. Nah dulu kami di Islamic Center didatangkan oleh gubernur 5 imam giliran, imam Mesir, imam dari Libanon, itu semua 30 juz hafalnya. Jadi setiap taraweh itu 1 juz kan, itu rawan sekali kan 15 ayat sejadah ini. Itu sering ketemu sejadah. Ya mereka di negaranya sudah biasa kan, imam-imam dunia. Akhirnya ketemu itu kita sholat taraweh tiba-tiba sujud, ini masyarakat di rumahnya masih pulang kampung, pulang dari salah imam kita tadi kan. Imam dunia disalahkan. Salah. Padahal kita yang Nah itu kan, itu karena tidak terbiasa, tidak mengaji, akhirnya imam kelas disalahkan. Nah ini masalah Pernah kejadian di Taliban itu masalah itu pagi-paginya orang pada ribut gitu kan, karena imam yang biasanya itu tergantikan imam yang lain. Begitu baca surat sajadah, apakah imamnya hafal atau bagaimana? Kalau dia tidak hafal kan ada yang dipasang besar di depannya kan tidak dibaca saja. Nah, itu terbata-bata terus gimana? Sehingga saya berpikir kan banyak ayat-ayat saja dan surat yang lain kita dan baiknya dibacakan itu saja. Sehingga hari Jumat itu tetap terlaksana sujud tilawah. Makanya saya sampaikan di sini. Kalau memang bisa kalau tadi seperti tadi itu bilangnya bukan sujud tilawah yang disunahkan, tapi membaca ayatnya itu. tapi kadang ketika imamnya tidak hafal itu kan, tidak hafal Tapi kita kejar sujud tilawahnya jadinya gitu, mengejar itu nah yang tidak. Baca aja surat-surat yang lain ya, surat apakah Al-A'la, surat apa
ya jeda, tidak sujud tilawah. Apa-apa juga seperti kalau kami di sana selama ada Jatul Masjid itu kami kan habis maghrib ngaji sampai isya. Setiap ada artinya ayat Sujadah. di sujud tetap kami sujud terus. Bukan hanya harus sholat saja. Ya, memang sunnah. Ya. Ketika kita baca surat Al-Istiqomah misalnya kan, pas begitu di ayat sajadahnya kita tidak sujud tilawah kan. Nah berarti kan sudah memang betul-betul kita khususkan khusus santunan saja gitu kan. Tapi kalau sujud tilawah itu tetap surat Al-Sajadah yang dipakai. Kalau yang kami maksudkan tadi itu habis dulu begini kan mengaji kalau ada sujud juga. Ya. Ada kalanya kita zikir rame-rame kan, seperti dulu kita undangan di Tumbet itu baca dari surat Al-Iqra, Al-Alaq pas wasjud waqtarib. Nah itu tidak memungkinkan kita lagi zikiran silakan, dan tidak memungkinkan kita semua rame sujud tilawah. Maka yang memimpin yang paham itu langsung kiainya di sana kan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha 4 kali. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk tilawah baca itu. Ya. 4 kali. Itu sudahnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.